Silent nights recalling you, a souvenir of what it could be. Pieces of my mind are yours. I forgot the parts I'm missing. I pretend that we are okay, like nothing's ever broken. And I pretend that we are dancing, like the nights are never ending. 4 jet tempur siluman F-35 Lightning II Amerika Serikat, F-22 Raptor AS, Su-57 Valon Rusia, dan J-20 Mike Dragon Cina terus bersaing menjadi pesawat tercanggih di dunia. Namun, ada perkembangan terbaru yang menjadikan F-35 dianggap lebih unggul dari para rivalnya. Salah satu perkembangan itu adalah jet tempur siluman F-35 buatan Lockheed Martin menjadi pesawat generasi kelima pertama yang mampu melakukan serangan nuklir. Pada 21 September 2021, dua jet tempur F-35A Angkatan Udara AS dilengkapi dengan versi tiruan bom gravitasi nuklir B-6112 untuk melakukan uji terbang terakhir sebagai bagian dari demonstrasi sistem senjata lengkap jet tempur. Pesawat tempur siluman ini terlibat dalam latihan untuk menjatuhkan B-6112 Joint Test Assemblies JTA yang tidak berhulu ledak. Letnan Kolonel Daniel Jackson, Kepala Divisi Strategic Deterrence and Nuclear Integration di Markas Besar Komando Tempur Udara, mengatakan, menambahkan kemampuan nuklir ke pesawat tempur generasi kelima yang telah membawa beberapa kemampuan tingkat konvensional ke meja telah menambahkan implikasi tingkat strategis untuk jet ini. Untuk lolos proses sertifikasi nuklir, jet F-35A harus menjalani 2 tahap. Setelah menyelesaikan pengujian pertama di pesawat untuk sertifikasi nuklir awal, jet tempur perlu melakukan latihan uji terbang kelulusan untuk lulus sertifikasi desain nuklir. Data yang diperoleh dari tes ini kemudian dievaluasi oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Energi untuk memeriksa apakah F-35A dan bom B-6112 JTA melakukan peran mereka dengan benar selama 2 tes. Alasan kedua, F-35 lebih unggul dari rivalnya dalam kasus pertempuran nyata adalah karena jumlahnya jauh lebih banyak. Angkatan Udara AS saat ini memiliki total 280 jet tempur F-35A dalam inventarisnya. Angkatan Udara Amerika selanjutnya berencana untuk mengakuisisi 1.763 unit jet tempur F-35A lainnya di tahun-tahun mendatang. Selain itu, Korps Marinir AS memiliki rencana untuk mendapatkan total 353 unit F-35B dan Angkatan Laut AS mengincar 273 unit F-35C. Selain itu, sejumlah sekutu AS juga mengintegrasikan jet tempur F-35 ke angkatan udara mereka. Secara keseluruhan, setidaknya 13 negara saat ini mengoperasikan atau berencana mengoperasikan pesawat tempur siluman generasi kelima ini. Korea Selatan saat ini memiliki 16 unit F-35 dalam inventarisnya. Di Eropa, Denmark, dan Norwegia juga dalam proses menerima dan mengoperasikan jet tempur F-35 mereka. Beberapa negara lain seperti Swiss, Israel, Polandia, Jepang, Australia, Italia, Belanda, Belgia, Singapura, serta Inggris sedang dalam berbagai tahap untuk memperoleh dan mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima yang canggih ini. Indonesia, gimana guys? Indonesia belum bisa dan belum dibolehkan untuk memiliki F-35 oleh Uncle Sam. Nah guys, jika dibandingkan dengan rival-rivalnya dari Cina dan Rusia, F-35 hadir dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2021, Cina diketahui hanya memiliki 150 unit jet tempur siluman J-20 yang beroperasi. Namun, Cina telah menyadari kesenjangan besar dalam kapasitas produksi mereka. Outlet media milik negara Cina, Global Times, sebelumnya mengutip Wang Haitao, wakil perancang pesawat J-20, yang mengatakan
bahwa setiap tingkat permintaan dari Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat dapat dipenuhi oleh industri penerbangan Cina. Demikian pula Rusia yang baru menerima 12 unit jet tempur siluman Su-57 hingga saat ini. Namun, konglomerat pertahanan negara Rostec mengklaim bahwa produksi bergerak maju. Menurut laporan media Rusia, militer Moskow telah memesan 76 unit jet tempur Su-57. Mengingat angka-angka tersebut, sangat jelas bahwa jet tempur siluman F-35 melebihi jumlah jet tempur Su-57 Rusia dan J-20 Cina. Gedung Putih sendiri telah didesak oleh sekelompok anggota parlemen bipartisan untuk mendanai program F-35 Lightning II di tahun-tahun mendatang. Namun Komite Senat menyuarakan keprihatinan mengenai berbagai tantangan pemeliharaan yang dihadapi jet tempur siluman canggih ini. Ia juga mempertanyakan perlunya membeli lebih banyak jet tempur F-35 saat ini. Dalam sebuah surat kepada Presiden Joe Biden pada 20 Oktober 2021, 89 anggota parlemen termasuk Mark Vesey dan Mike Turner mengatakan bahwa Amerika Serikat perlu terus berinvestasi dalam F-35 di tahun anggaran 2023 Departemen Pertahanan. Pentagon perlu membeli setidaknya 100 unit F-35 untuk militer AS setiap tahun, berinvestasi dalam kemampuan canggih untuk tetap berada di depan ancaman dari musuh dan menyediakan dana yang cukup untuk mempertahankan pesawat selama beberapa dekade, tulis para anggota parlemen dalam suratnya, meskipun mereka tidak menentukan tingkat pendanaan yang tepat. Sangat mengecewakan bahwa tahun demi tahun Departemen Pertahanan terus melanjutkan investasi produksi F-35, menunda pendanaan kesiapan yang dibutuhkan, dan mengurangi kemampuan canggih untuk armada kritis ini. Lanjut surat mereka dikutip dari Eurasian Times. Seperti yang Anda ketahui, musuh kita terus memajukan sistem rudal permukaan ke udara dan mengembangkan pesawat tempur siluman mereka sendiri dengan kecepatan yang menakjubkan. Mereka menggambarkan situasi ini sebagai sangat memprihatinkan mengingat usia rata-rata jet tempur Angkatan Udara AS mendekati hampir 3 dekade. AS harus memodernisasi inventaris pesawat tempur kami untuk memastikan kami dapat mempertahankan pertahanan nasional yang kuat dan mempertahankan keunggulan untuk melawan ancaman yang berjalan cepat Cina, imbus surat para anggota parlemen. Nah guys, bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju jika F-35 disebut lebih unggul dari Su-57 Rusia ataupun J-20 Cina? Silahkan tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Adios.